Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema berapa? Tema 7 ya. Tema 7 pembelajaran 1 yaitu IPA. Kemudian pembelajaran kedua dan pembelajaran kelima. Jadi untuk mata pelajaran IPA ada di pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 5. Baik. Pertama-tama Pak Beni mengucapkan terima kasih telah bergabung pada Zoom meskipun melalui daring seperti ini. Izin untuk nge-share PPT ya. Jika PPT-nya sudah terlihat, acungkan jempol di layar kalian. Oke, sip. Nah, baik, selamat pagi. Sebelumnya anak-anak mohon di mute ya, biar tidak mengganggu yang lain supaya teman-teman bisa kedengaran gitu. Nah, pada pembelajaran IPA kali ini kita akan belajar mengenai seperti ini. Nah, kita diskusikan terlebih dahulu. Pertama-tama amatilah gambar berikut. Pada layar HP atau laptop anak-anak, kalian akan melihat dua manusia ya. Manusia berupa anak-anak, anak kecil dan orang dewasa. Nah, dari dua gambar ini kalian amati. Izin menyelesaikannya Boleh? tidak bergerak, Pak. Pak, itu screen-nya pasti di halaman 1. Oh, masih di halaman 1? Masih di halaman 1 kah? Masih, iya, Pak. Biasanya Bu Manda di stop share dulu, Pak. Oh, di share. Bentar, Pak Beni share di... Ini sudah, Pak. Sudah. Udah berapa? Nyala. Benar. Nah, sudah Pak Beni share untuk PPT-nya, jadi nanti kalau ada yang ketinggalan bisa disimak. Baik, Pak Beni ulangi dari awal. Pertama-tama anak-anak coba amati gambar berikut ini. Di sini ada dua manusia ya, yaitu anak-anak dan satu orang dewasa. Coba dari gambar ini kira-kira apa yang bisa disampaikan? Yang sudah tahu boleh hidupkan mikrofonnya. Enggak gerak, Pak, PPT-nya. Enggak gerak, masih nganu mungkin karena sinyal ya. Sambil dibuka di WA di grup. Di situ Pak Beni sudah mengirimkan PPT-nya.
di slide pertama, ya, slide kedua. Tetap nggak kelihatan, Pak, isunya. Anak-anak coba buka di grup kelas 6, di situ ada PPT. Nah, pada slide kedua yang ayo berdiskusi, di situ ada 2 orang. Ya, dari 2 orang tersebut yang ingin didiskusikan apa? Yang ingin disampaikan coba. Yang sebelah kiri lebih kecil daripada yang kanan. Boleh. Yang lain? Yang kiri masih anak-anak, yang kanan udah dewasa. Betul, betul, boleh. Ada yang lain? Yang kiri masih masa pubertas, yang kanan udah melewati masa pubertas. Ya, betul sekali Mirza ya. Oke, terima kasih. Nah, betul. Apa yang dikatakan oleh Mirza dan Aiko benar. Di sebelah adalah masih anak-anak, yang sebelah kanan gambarnya masih seorang dewasa. Kemudian Mirza mengatakan bahwa yang pertama anak belum mengalami masa pubertas, sedangkan sebelah kanan gambar yang orang dewasa itu adalah contoh gambar orang yang sudah menunjukkan pubertas. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar mengenai pubertas pada manusia. Gitu. Pertama-tama, slide ketiga, anak-anak bisa cek di grup, atau jika layar HP kalian belum berubah di Zoom-nya, amati gambar berikut. Perbedaan ciri fisik pada anak laki-laki. 1. Suara kecil atau sumbang. Biasanya anak-anak di usia kalian ya, itu biasanya suaranya masih kecil gitu. Atau bahasa Jawanya masih cempreng gitu. Nanti untuk menjadi dewasa nanti kalian suaranya nanti akan berubah sendiri. Kemudian otot belum nampak. Nah, terutama bagi anak laki-laki, ototnya belum nampak. Kemudian yang ketiga, tulang rawan berkembang. Gitu. Rawan berkembang itu pada usia kalian saat ini ya, itu lebih bagus dianjurkan untuk berolahraga dan mengonsumsi makanan yang bergizi, terutama kalsium, supaya kalian bisa tumbuh tinggi. Nah, itu salah satu contoh yang bisa mempengaruhi. Kenapa? Nanti pada usia dewasa itu kalian akan berhenti tumbuh tinggi. Gitu. Jadi mulai usia seperti ini banyak bergerak, banyak berolahraga, disertai makan makanan yang sehat. Nah, itu. Kemudian yang keempat, kulit kalian masih halus. Nah, kalian bisa juga melihat kulit tangan kalian dengan kulit ibu. Jadi cewek sama cewek ya, tidak bisa kulit cewek dibandingkan dengan kulit cowok, jelas atau tentunya berbeda. Jadi yang anak-anak yang perempuan sama ibunya, yang cowok sama ayahnya. Nanti dilihat kulit tangannya disandingkan. Nah, pasti ada atau terlihat perbedaan yang sangat jelas. Seperti itu. Sedangkan gambar yang sebelah kanan yaitu remaja laki-laki. Nah, perubahannya apa? Ciri fisiknya, suara berubah menjadi lebih besar. Nah, suaranya besar. Kemudian yang kedua, mulai tumbuh kumis. Nah, ketika mulai SMP nanti akan tumbuh kumis tipis atau janggut seperti itu. Kemudian jakun mulai tampak bagi yang laki-laki. Nah, di gambar ini kalian bisa melihat perbedaannya. Nah, yang dari cowok ini lehernya kan ada sedikit melentung ya, istilah bahasa Jawa ini, melentung kecil. Sedangkan yang anak-anak tidak ada. Kemudian yang keempat, tumbuh rambut halus pada ketiak dan daerah kemaluan. Nah, yang kelima, dada menjadi lebih bidang dan lebar. Jadi yang cowok nanti badannya
kekar, akan terlihat sedikit kekar daripada anak-anak gitu. Atau anak-anak juga bisa melihat perbedaannya pada adik kalian yang cowok sama cowok, cewek sama cewek. Pasti kalian bisa membedakan atau sama saudara kalian, kakak kalian atau mbak kalian. Nah, pasti kalian sama saudara kalian tentunya memiliki postur tubuh yang berbeda. Kemudian yang terakhir, kadang tumbuh jerawat pada wajah. Nah, hal seperti ini nanti akan kalian alami ketika masa remaja, ketika kalian sudah masuk usia 11, 12, 13 tahun, nanti kalian SMP. Nah, pada usia seperti ini kalian ya kalau tumbuh jerawat itu harus dibersihkan. Nah, kenapa kok wajah kita bisa tumbuh jerawat, Pak? Nah, hal ini disebabkan karena tersumbatnya pori-pori kita. Itu nanti akan membuat munculnya jerawat. Seperti contohnya seperti ini, penjelasan singkatnya. Ketika kalian berangkat atau pulang sekolah, ya, kalian yang naik motor, yang diantar naik motor maupun naik mobil itu pasti kalian akan terpapar asap kendaraan, asap motor, asap mobil, maupun hal-hal lain. Nah, bawaan asap kendaraan tersebut kita pasti itu akan menempel pada wajah kita. Ketika sudah menempel pada wajah kita, tugas kita seharusnya pulang dari luar kita harus segera mencuci muka kita dengan menggunakan sabun, ya, sabun khusus untuk muka. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran setelah kita beraktivitas seperti itu. Nah, kalau kotoran itu nempel pada wajah kita, pori-pori kita tersumbat, tidak bisa apa itu namanya? Bekerja lebih baik, ya, namanya kulit kan juga bekerja. Itu nanti akan munculkan bintik-bintik kecil berwarna putih. Nah, sarannya jika wajah kalian tumbuh apa itu namanya? Jerawat, jangan pernah ditekan atau dipites. Ya, gitu. Kalau dipites atau ditekan nanti akan membekas. Nah, hal ini nanti berakibat pada estetika wajah kita. Estetika itu apa? Keindahan. Jadi nanti malah kelihatan bintul-bintul berwarna hitam karena bekas pencetan jerawat. Seperti itu. Kemudian lanjut, coba amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada 2 perempuan sama, yaitu perbedaan ciri fisik pada anak perempuan. Yang pertama sebelah kiri untuk anak perempuan yang kecil, bando merah itu, pinggul belum membesar. Yang kedua, payudara belum tumbuh. Yang ketiga, suara cempreng. Nah, ini biasanya banyak dialami oleh anak-anak perempuan. Suaranya memang kalau masih kecil cempreng. Yang keempat, belum mengalami menstruasi. Yang kelima, belum muncul rambut halus pada bagian tubuh. Sedangkan untuk remaja perempuan usia 12 tahun, 13 sampai 15 tahun, itu pinggulnya lebih lebar daripada yang anak perempuan. Yang kedua, sudah mulai tumbuh payudara. Yang ketiga, suaranya menjadi halus, menjadi lembut. Kalau sudah semakin dewasa kalian, nanti suaranya pasti akan berubah menjadi lembut, tidak cempreng lagi. Yang keempat, pada usia remaja kalian nanti akan sudah mengalami masa menstruasi. Gitu. Yang terakhir, muncul rambut halus di beberapa bagian tubuh. Nah, hal ini sudah menjadi hal yang yang fakta, yang tidak bisa dihindari. Jadi anak-anak jangan pernah merasa kaget atau takut. Pasti kalian akan mengalami hal tersebut. Nah, pertama, apa yang harus kita ketahui pada pelajaran pubertas? Nah, pertama, disimak ya.
pubertas adalah masa di mana anak mengalami proses perubahan psikologis dan biologis. Psikologis itu pikiran, biologis berarti dari dalam tubuh kita. Kematangan alat reproduksi, seperti itu. Kemudian, sebagian besar anak itu mengalami kebingungan menghadapi pubertas. Memang sekali banyak anak-anak di usia kalian itu ada yang mengalami kebingungan. Loh, kok saya berubah jadi gini ya? Yang cowok kok saya punya benjolan di leher saya ya, gitu. Kalau yang cewek, loh kok saya keluar darah. Nah, hal ini memang untuk pertama kali pasti kalian akan merasa kaget. Nah, ini kenapa pada pembelajaran pubertas disampaikan sejak dini dari tingkat SD. Nanti untuk SMP kalian juga akan mendapatkan materi pubertas tambahan. Nah, hal ini kalian bisa mengomunikasikan dengan orang tua kalian di rumah. Yang cewek ya tanyanya sama ibu. Untuk yang anak cowok tanyanya sama ayah gitu. Jadi tidak semua laki-laki tahu untuk urusan perempuan. Begitu juga perempuan juga tidak sepenuhnya tahu urusan pubertas pada laki-laki gitu. Karena yang mengalami adalah pribadi masing-masing. Kemudian yang ketiga, muncul perasaan dan pemikiran tertentu dari dalam dirinya. Marah, bertanya siapa dirinya, atau keinginan untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Nah, pada masa pubertas ketiga ini, anak-anak pasti pertama nanti akan, yang terutama cewek ya ini, ketika mau pada hari pertama mengalami menstruasi, yang dirasakan dia pasti akan merasa sakit. Nah, merasa sakit, dia nanti akan merasa marah, mudah marah gitu, sensitif. Nah, istilahnya gitu. Kemudian pada usia seperti ini ketika mau masa menstruasi, pasti mereka yang dialami hawane itu ingin makan saja gitu. Nah, ketika ada suatu perkataan yang tidak enak didengar, pasti dia akan lebih cepat marah. Nah, ini adalah pengaruh secara psikologis seperti itu. Biologisnya apa? Anak sudah mengalami mens, itu biologis, prakteknya seperti itu. Kemudian keinginan untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Nah, yang dimaksud keinginan untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis seperti ini, pada masa remaja ya, kalian pasti akan tertarik pada lawan jenis. Misalkan si Budi tertarik dengan si Ani. Nah, jadi ada perasaan suka. Nah, suka di sini kalau untuk masa remaja itu masih istilahnya ada yang namanya masih cinta-cinta monyet seperti itu. Jadi tugas kalian karena masih sebagai seorang pelajar, jadi jangan mikir hal seperti itu. Fokus belajar. Nah, pasti nanti kalian kalau ke SMP pasti akan mempunyai rasa suka terhadap teman kelas atau mungkin kakak kelas gitu, pasti ada. Nah, ini hal yang wajar. Ini Kemudian cara menyikapi pubertas. Nah, caranya bagaimana Pak gitu. Kalau saya pubertas saya harus bagaimana? Pasti kan kalian bertanya-tanya seperti itu. Nah, yang pertama kalian harus menjaga kebersihan tubuh ya. Nah, ketika menjalani pubertas, kalian akan lebih banyak berkeringat karena kalian pasti banyak melakukan aktivitas, terutama di bagian ketiak dan bagian yang lain. Dan menghasilkan bau badan. Nah, hal ini sudah menjadi hal yang lumrah ketika kalian sudah pubertas. Nah, hal ini sangat normal. Tetapi artinya kalian harus lebih memperhatikan kebersihan badan gitu. Jangan lupa mandi setiap hari. Kalau satu hari kalian mandi 2 kali sehari, misalkan pada hari ini, misalkan kalian banyak ada acara
olahraga. Nah, pasti kan akan berkeringat tuh. Nah, caranya kalian setelah berolahraga langsung mandi gitu supaya menghilangkan bau badan. Itu salah satu caranya. Jangan lupa tadi ya mandi dan pakai pakaian yang bersih. Pakailah deodoran. Seperti itu. Setiap pagi supaya tubuhmu itu tercium segar dan bersih, nggak bau. Kan pasti kalian begitu. Misalkan ada teman kalian lewat di depan kalian atau lewat di samping kalian. "Hmm, itu bau-bau banget ya," gitu. Pasti kalian akan merasa terganggu. Nah, hal ini adalah salah satu cara menjaga kebersihan tubuh. Selain mandi, kalian pasti juga untuk menghindari apa itu namanya, jerawat gitu. Karena jerawat itu berasal dari kotoran debu-debu yang ada di luar. Jadi kalian harus benar-benar membersihkan pakai apa? Kalau untuk usia remaja pakainya apa? Clean clear and clear ya, apa namanya? Clean and clear. Nah, itu untuk menghilangkan atau mencuci wajah dengan khusus muka loh ya, jangan pakai sabun gitu. Sabun badan jangan. Kemudian sebagian deodoran, nah ini yang perlu kalian ketahui, yang namanya deodoran seperti contoh merek Rexona dan lain-lain, kan banyak tuh ada yang mereknya macam-macam. Yang pasti yang namanya deodoran itu mengandung anti perspiran ya, namanya antiperspiran. Tujuannya untuk mencegah keringat. Deodoran biasanya ini tanpa zat adiktif, tanpa zat tambahan. Nah, zat tambahan ini bisa mencegah bau badan, tetapi tidak mencegah keringat. Jadi jangan takut, "Pak, kalau saya nanti pakai deodoran, berarti artinya keringat saya tidak bisa keluar dong." Nah, tidak. Itu untuk mencegah baunya saja. Kalau untuk keringat tentu pasti akan tetap keluar. Kemudian rambut. Nah, rambut ini terutama yang perempuan karena rambutnya lebih panjang daripada cowok. Nah, rambut itu bagaimana nanti? Gimana Aiko? Ini coba Kak Beni stop share screen lagi. Coba tahu Pak. Oke, coba tak share screen lagi ya. Mana tadi? Baru kelihatan? Ya, kelihatan. Oke, thank you Aiko. Ulangi lagi menjaga kebersihan tubuh. Tadi sampai rambut ya, terutama cewek, anak-anak perempuan ini. Karena anak perempuan itu lebih mempunyai rambut yang lebih panjang dibanding dengan anak laki-laki. Kenapa kok masalah rambut? Rambut kepala itu pasti kalian akan merasa berminyak. Nah, kalau kalian merasa lengket, itu pasti kepala kalian akan terasa gatal, ya toh? Nah, hal ini dikarenakan kalian terlalu banyak aktivitas. Terlalu banyak aktivitas, kemudian yang namanya keringat itu kan tidak muncul pada tangan, badan, kaki, tapi juga kulit kepala. Nah, hal ini bisa menyebabkan ketombe gitu. Ketombe itu apa toh Pak? Yang kalau kalian garuk kepala kalian kalau tidak sampoan beberapa hari itu pasti akan ada bercak-bercak putih. Nah, itu namanya ketombe. Itu di kepala pasti nanti rasanya gatal. Nah, hal itu kalian harus selalu rajin mencuci. Kalau normalnya ilmu kedokteran itu menganjurkan 2 kali sehari itu sampoan. Tapi hal ini tergantung atau kembali lagi pada anak-anak kembali. Kembalinya bagaimana? Kalau pada hari ini kalian misalkan yang cewek atau cowok berolahraga, nah pasti kalian mengeluarkan banyak keringat, maka kalian segera kalau mandi nanti sambil sama sampoan.
seperti itu. Kemudian kulit akan terasa kering dan berminyak, pasti gitu. Kalau di kelas kan ber-AC, anak-anak pasti kulitnya pasti kering. Nah, hal ini dianjurkan untuk memakai pelembab kulit, body lotion. Tujuannya gitu. Kenapa? Karena pada kulit yang kering itu akan mudah dimasuki atau disusupi oleh bakteri. Seperti itu. Jadi kalau di tempat yang dingin itu pasti kan kulit akan kering. Nah, kalian dianjurkan untuk selalu membuat kulit kalian menjadi lembab. Nah, ini berlaku di semua usia, baik usia anak sampai usia dewasa. Ini sangat penting. Kemudian tujuannya guna apa? Fungsinya apa toh? Gitu. Untuk mengatasi cuci muka 2 kali sehari dengan sabun muka. Pakailah krim anti jerawat untuk mengobati jerawat. Pak, saya belum ada jerawat, boleh nggak saya pakai itu? Nah, itu harus ada petunjuk dari dokter atau pakar kesehatan, boleh hendaknya untuk mengobati jerawat dan lembabkan kulit untuk mengatasi kulit kering gitu. Jangan sampai kulitmu kering. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Nah, ini tadi. Kalau untuk kelas 6, olahraganya sama Bu Rika ya. Nah, hal yang perlu kalian ketahui untuk menjaga kesehatan yaitu makanan yang sehat dan bergizi sangat diperlukan untuk pertumbuhan badan. Nah, cara memilih makanannya, pilih yang tidak ada bahan pengawet seperti itu. Atau pemanis buatan atau penyedap rasa. Seperti ada produk-produk tertentu, misal minuman rasa jeruk ya. Jeruknya kok warnanya kuningnya kok kuning tebel gitu loh. Kuningnya itu lebih menarik daripada air jeruk perasan. Kalau air jeruk perasan biasanya kan kuningnya pucat. Nah, itu lebih bagus daripada kuningnya itu lebih tebel. Kenapa? Nah, bisa dikatakan minuman tersebut ada zat tambahan atau pemanis buatan atau penyedap rasa. Nah, hal itu tidak dianjurkan karena kalau kalian terlalu sering mengkonsumsi makanan seperti itu, di kelak kalian akan mengalami hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar pintar memilih. Jangan di usia kalian biasanya kan tertarik pada makanan yang berwarna gitu. Warnanya yang mencolok-mencolok seperti itu biasanya yang lebih menggoda. Nah, selain itu, untuk minuman, kalian juga dianjurkan setiap hari minum air putih, ya, 8 liter sehari. Bukan berarti pagi saya langsung minum 8 liter, enggak, 8 liter itu misal pagi 2 liter, siang 2 liter, gitu. Jadi jangan salah tangkap loh ya. Kalau pagi 8 liter, siang 8 liter, wah langsung kenyang air nanti kamu. Gitu. Kemudian setelah makan dan minum yang sehat, kalian juga harus perlu yang namanya olahraga secara rutin. Seperti itu. Kalau kalian makan makanan sehat, minum minuman yang tidak ada bahan pengawet, ya percuma kalau tidak diimbangi dengan olahraga. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Nah, hal ini perlu kalian ketahui ketika sudah mengalami pubertas. Apalagi ketika kelak nanti kalian sudah masuk pada SMP. Nah, pada masa puber ini organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu sebaiknya kalian itu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar gitu. Kalau diajak hal-hal yang tidak bagus ya, jangan mau, kalian harus berani menolak. Nah, yang dimaksud organ reproduksi telah aktif itu bagaimana? Nah, ini nanti materi ini akan disampaikan pada tingkat SMP, tapi Pak Beni akan membahas sedikit saja supaya kalian tahu. Nah, yang dimaksud organ reproduksi yang telah aktif, yang cowok ketika yang sudah
khitan ya, yang sudah sunat itu nanti kalau sudah mengalami pubertas, jika dia sudah pubertas, dia akan bisa mengeluarkan yang namanya air mani, seperti itu. Jika air mani tersebut masuk ke tubuh perempuan ya, masuk bisa kena sel telur indung, itu nanti kalian bisa hamil. Jadi jangan main atau bergaul yang berlebihan dengan lawan jenis. Jadi bergaul di sini yang dimaksud adalah bergaul yang sewajarnya saja. Jangan bertindak yang aneh-aneh gitu ya. Karena masa SMP itu biasanya kalian usia di mana kalian masih bersifat coba-coba, ingin tahu seperti itu. Nah, jadi hal ini harus benar-benar diperhatikan. Kemudian yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Kalau umur remaja ya nontonnya film-film remaja. Seperti itu. Memilih bacaan dan tontonan yang baik ya, itu dapat menambah wawasan yang sesuai umurmu. Jadi hindari membaca bacaan dan tontonan yang tidak sesuai umur supaya tidak merusak masa depanmu. Gitu. Yang kelima, yaitu rajin beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara beribadah. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai tuntunan agama. Jadi kalau kalian rajin beribadah, mendengarkan ceramah-ceramah dari Pak Ustadz, Pak Guru agama di sekolah, pasti kalian akan secara kesadaran diri akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu adalah cara menyikapi pubertas. Dihafalke ya, sambil dipahami. Menjaga kebersihan tubuh, menjaga kesehatan, makanan dan minuman, dan olahraga. Yang ketiga, bergaul dengan lawan jenis. Hati-hati dalam bergaul, maksud Pak Beni. Yang keempat, pilih bacaan dan tontonan sesuai umur. Jadi kalau usia kalian 11-12 tahun ya kalian bacanya yang 11-12 tahun, jangan baca atau nonton yang aneh-aneh. Terutama ketika kalian sedang mainan internet, ketika di Google itu pasti atau YouTube pasti itu kan ada iklan-iklan yang tidak bagus. Nah, hal tersebut kalian langsung skip, langsung lewati. Seperti itu. Kemudian kiat sukses menjalani masa pubertas. Kiat suksesnya apa? Nah, kiatnya yang pertama, pada masa pubertas ya kalian mengalami banyak perubahan tubuh, baik perubahan fisik maupun perubahan psikis yang tadi Pak Beni sudah bilang. Jadi kalian nanti akan mengalami hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan psikis dan biologis. Nah, pada hal ini, perubahan ini, kalian harus sadar bahwa hal ini itu penting bagi kalian itu siap menghadapi perubahan-perubahan bentuk fisik dan emosi pada masa pubertas. Jadi bisa mempersiapkan biar ora kagetan gitu. Kemudian yang kedua, pubertas itu diawali saat umur 8 sampai 10 tahun dan berakhir kurang lebih usia 15 sampai 16 tahun. Nah, usia kalian kan saat ini mungkin antara 10 sampai 12 tahun ya mungkin ya. Nah, pada masa-masa ini berarti kalian baru sedang mengalami masa pubertas. Mungkin ada sebagian teman kalian yang sudah mengalami seperti itu. Yang sudah mengalami, ya kalian harus tahu konsekuensinya. Sudah Pak Beni ajarkan dari sekarang. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan itu berlangsung cepat
Ya toh? Kalian pasti bisa flashback, lihat masa kecil kalian ketika masih kelas 1, bandingkan dengan kelas 6. Pasti ada beberapa dari fisik kalian pasti sudah berubah. Dulu aku kecil, gemuk, ketika saya kelas 6 saya sudah menjadi kurus, atau mungkin ada yang masih gemuk seperti itu. Itu contoh perubahan ketika dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah berbeda. Kemudian pubertas pada laki-laki diawali dengan mimpi basah. Seperti itu. Mimpi basah itu apa? Kalau ditanya, mimpi basah itu bukan artinya ngompol, berbeda loh ya. Kalau ngompol itu yang keluar namanya air seni atau sebutannya air kencing, itu ngompol. Tapi kalau mimpi basah itu dia tidur secara tidak sadar, dia itu mengeluarkan air mani. Kalau cewek juga begitu, dia mengalami menstruasi. Anak cewek itu mengalami menstruasi itu tidak bisa dirasakan, artinya dia keluar darah sendiri. Tahu-tahu dia melihat bercak merah di celana atau di roknya. Nah, mereka ini itu keluar tanpa sadar. Biasanya seperti itu. Dan tidak bisa diprediksi kapan saya mau mimpi basah, kapan saya mau menstruasi, itu tidak bisa. Seperti itu. Sedangkan pubertas perempuan itu diawali dengan menstruasi. Seperti tadi, ketika mau masuk bulan menstruasi, pasti nanti yang perempuan akan merasa lebih menjadi bad mood, gampang ngambekan, seperti itu. Yang kelima, kini dikenalnya adanya pubertas dini pada remaja. Kini dikenal adanya pubertas dini. Nah, yang perlu digarisbawahi, dikenal adanya pubertas dini. Pubertas dini itu apa maksudnya? Biasanya itu anak mengalami pubertas itu sebelum usianya. Biasanya kan berumur 8 sampai 10. Mungkin ada yang lebih awal. Mungkin misalkan seperti ini maksud Pak Beni. Seorang perempuan usia 12-13 tahun harusnya sudah menstruasi. Tapi ketika dia usia 10 atau 11 tahun, dia sudah mengalami menstruasi. Artinya dia mengalami pubertas dini. Jadi lebih awal, dia menstruasinya lebih awal. Begitu juga dengan cowok. Yang cowok ketika sudah sunat tumbuh jakun. Nah, seperti itu lebih cepat, berarti dia sudah mengalami pubertas lebih awal. Atau yang cowok sudah mulai tumbuh kumis. Nah, itu juga artinya berarti mereka sudah pubertas dini sebelum usianya. Jadi untuk usia pubertas itu umur 8 sampai 10 dan berakhir pada usia 15 sampai 16 seperti itu. Sampai SMA berarti nanti. Yang ketiga, penyebabnya bahan kimia DDT. DDT ini bahasa kimia. Jadi modelnya seperti molekul-molekul gitu kalau dilihat di mikroskop. DDE itu mempunyai efek yang mirip hormon estrogen. Namanya estrogen. Kalau heterogen itu banyak. Kalau estrogen itu kan banyak zat-zat kimia yang banyak gitu. Jadi mempunyai efek yang bisa memicu hormonnya itu bisa keluar lebih cepat. Nah, hal ini berpengaruh pada makanan dan minuman tadi. Seperti itu. Secara emosi biasanya itu lebih cepat. Yang ketujuh, perubahannya dipicu oleh melonjaknya produksi hormon di dalam tubuh. Nah, yang namanya tubuh itu setiap orang memiliki hormon. Hormon itu jenisnya ada beberapa. Salah satunya adalah hormon testosteron. Itu nanti pelajaran kelas 8 SMP, 8 sama 9 SMP nanti. Yang ke-8, nah hormon tersebut itu diproduksi oleh kelenjar-kelenjar yang diantaranya terdapat pada organ reproduksi. Yang namanya kelenjar itu seperti apa ya? Seperti getah itu loh, getah pohon gitu loh, lengket itu seperti itu. Kelenjar itu cairan, bentuknya cairan seperti berlendir, cairannya itu berlendir. Nah, hal itu letaknya berada di dalam organ reproduksi kita. Nah, hal itu yang namanya hormon itu diproduksi ya dari kelenjar-kelenjar itu.
Jadi kalian tidak bisa melihat seperti itu. Yang ke-9, hormon menjadi salah satu faktor penting dalam proses metabolisme di dalam tubuh. Metabolisme, apa yang dimaksud metabolisme? Ayo, pelajaran kelas 5 kemarin tentang metabolisme. Ada yang tahu? Coba. Enggak. Yang lain mungkin. Metabolisme. Baik, Pak Beni langsung jawab saja. Metabolisme itu proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh, ya. Proses kimia. Jadi di dalam tubuh kita itu ada proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang kalian konsumsi menjadi energi. Itu namanya metabolisme. Jadi ketika kalian makan dan minum itu nanti ada suatu organ tubuh kalian yang fungsinya nanti untuk memproses bahan-bahan kimia. Seperti kalian kelas 5 dulu mempelajari organ tubuh manusia. Ketika kalian makan, masuk ke dalam kerongkongan, kemudian makanan dan minuman tersebut masuk pada lambung. Nah, lambung itu nanti dia fungsinya menyerap sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan tersebut nanti akan digunakan dalam tubuh. Kalian bisa berlari, kalian bisa berlompat, itu dikarenakan bahan makanan. Jadi tak kaget jika ada orang yang belum sarapan, misalkan dia pasti akan ada yang semaput, ada yang semaput itu pingsan, ada yang lemes. Nah, hal ini dikarenakan makanan tadi. Jadi kalian sebelum berangkat sekolah diusahakan untuk sarapan. Nah, seperti itu. Sarapan itu penting. Gitu. Tujuannya apa? Bisa melatih bisa mempertahankan kefokusan dalam belajar. Seperti itu. Yang terakhir, hormon diperlukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, gitu. Yang namanya hormon itu sangat penting dan dibutuhkan oleh manusia untuk tumbuh dan berkembang. Jadi tidak hanya berkembang saja, melar gitu enggak, tapi juga harus tumbuh. Kemudian sekarang kita masuk pada kuis. Nah, untuk materi IPA sampai di sini tentang pubertas, ya. Kemudian kita kuis. Untuk menjawab kuis, nanti Pak Beni akan gimana? Enaknya kalian ngacung ya. Nah, tunjukkan jari pada layar screen. Jadi Pak Beni nanti akan melihat di screen kalian. Soal pertama. Pertumbuhan manusia setelah anak-anak adalah A. Tua, B. Dewasa, C. Bayi, D. Remaja. Coba Jihan. Setelah anak-anak adalah remaja. Remaja, betul. Jawabannya adalah D. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Perubahan psikis, fisik sekaligus pematangan fungsi reproduksi terjadi pada masa, ya Aiko? Pubertas. Pubertas, betul. C. Kalau semisal boleh jawab lagi nggak sih Pak kuisnya? Bagaimana? Kuisnya boleh jawab lagi nggak? Oke, yang penting cepat-cepatan ini ngeklik raise hand. Ya.
Curang. Afan jangan ngacung dulu sebelum soalnya keluar gitu. Kalau soalnya sudah dibaca baru ngacung, jangan ngacung dulu. Kasihan temannya yang belum Pak, sempat baca soal Pak, tahu. Pak, 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 Pak. Ya, Ini di PPT-nya ada soalnya. iya. Nomor 3. Salah satu ciri pubertas yang dialami oleh remaja laki-laki yaitu Sally. Oh. Sally. Tubuh jakun di leher. Ya, betul. Tumbuh jakun di leher. Kalau yang B mengalami perubahan suara menjadi melengking dan dari suara sebelumnya itu biasanya dialami Perempuan. yang perempuan. Tapi kadang ada laki-laki yang dia kecilnya itu suaranya cempreng ada, tapi ketika dia sudah sunat ya, ketika sudah khitan dia suaranya berubah. Pinggul melebar ini berarti dialami oleh perempuan. Kulit menjadi halus ini tidak. Nomor 4. Berikut belum dulu. Aiko jangan ngaceng dulu. Berikut yang merupakan ciri pubertas pada perempuan. Jihan. B. Suara menjadi lebih melengking. Pubertas pada perempuan. Betul. Suara lebih melengking. Kalau besar itu suaranya yang cowok. Kalau A ini untuk cowok, suara menjadi besar daripada sebelumnya. Tapi kalau cewek itu suaranya melengking. Jadi jangan kebalik ya, kalau cowok suaranya melengking. Jangan. Kalau jawabannya mengecil suaranya gimana? Nek suara, kalau jawaban suara mengecil itu tidak, tapi melengking. Mengecil itu berarti dia ngomongnya pelan. Terus lanjut soal kelima. Berikut yang harus dilakukan saat masa puber adalah, ya Sally. Mencari informasi tentang pubertas dari orang tua dan sumber terpercaya. Betul. Mencari informasi tentang pubertas dari orang tua dan sumber terpercaya. Jadi banyak hal-hal internet ya, itu di luar sana itu banyak informasi yang memberikan pada kita. Tapi kita sebagai seorang terpelajar kita harus bisa memilih dan memilah mana bacaan yang benar, mana yang bacaan kurang benar. Seperti itu. Keenam. Salah satu ciri puber bagi anak perempuan, Jihan. Cepat Jihan ngacungnya. Apa Jihan? Pinggul melebar. Betul, pinggul melebar. Kalau yang A, tinggi bertambah itu dialami semua jenjang. Jenjang cowok maupun cewek itu pasti mereka nanti akan mengalami tinggi. Kemudian berat badan bertambah. Ini juga setiap cowok sama cewek juga pasti akan bertambah. Yang sebelumnya 35 kilo naik menjadi 40 kilo. Terus kalau rambut di kepala makin lebat itu dua-duanya. Rambut di kepala makin lebat itu biasanya dialami oleh para cewek. Cewek itu semakin dewasa dia rambutnya semakin tebel. Ketika dewasanya dalam arti masa remaja akhir loh. Kan ada remaja awal sama remaja akhir. Nah, tapi ketika sudah tua, nanti kalian ya, terutama cewek maupun cowok itu pasti kalian akan mengalami kerontokan rambut. Nah, hal ini sudah dikarenakan faktor usia. Contoh, loh Pak, saya ketika sisiran kok di sisir saya ada bekas rambut saya gitu. Berarti saya sudah semakin tua dong Pak. Enggak, di sini artinya itu adalah ada rambut kalian yang sudah tidak bagus. Contohnya itu seperti kalian melihat tanaman. Tanaman kalau berwarna kuning itu kalau disentuh kan mudah patah. Artinya daun tersebut memang sudah harus dibuang atau dia sudah mengalami usianya sudah selesai, istilahnya seperti itu. Rambut juga seperti itu. Nah, selain itu karena pubertas, faktor rambut itu juga dipengaruhi oleh faktor
hormon gitu. Faktor keturunan. Kalau misalkan di keluarga kalian ada, misalkan kalau yang cowok ada yang kakeknya rambutnya botak separuh gitu ya. Kemudian ada omnya juga ada. Terus ayahnya, terus Pak D-nya. Lah itu kurang lebih kalian ketika besok kelak dewasa juga pasti akan mengalami hal itu. Jadi faktor kenapa rambut kok bisa rontok itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor keturunan. Seperti itu. Yang kedua ada faktor karena masalah zat-zat tambahan. Jadi ketika rambut kalian terlalu sering diwarnai, nanti akan mudah menjadi rusak, terus rontok. Seperti itu. Jadi ada beberapa faktor lainnya. Karena stres, seperti itu juga. Maksudnya stres di sini bukan gila loh ya, tapi stres di sini yang dimaksudkan adalah dia terlalu banyak beban pikiran. Itu bisa membuat rambut rontok juga. Kemudian yang nomor 7. Berikut yang merupakan ciri masa puber bagi anak laki-laki. Ya, Aiko. Aiko apa? Ya, tumbuh jakun. Tadi sudah ya. Nomor 8. Ngacungnya diturunkan dulu sih, jangan diklik dulu. Benar, aku lagi. Nah, Laptopnya lemot banget. nomor 8. Tahap pubertas manusia terjadi pada usia Afan. Berapa Fan? Oh, coba Gani. Tadi. D10 sampai 16 tahun. Betul. Ya, Afan sama Gani betul. Usianya usia remaja itu 10 sampai 16 tahun. Jangan ngacung dulu. Nomor 9. Menstruasi pada seorang perempuan. Jihan. Jihan ngacung dulu, Pak. Pertanyaannya belum kasih, Pak. Jihan curang sebelum pertanyaan. Pertanyaan dibaca dulu baru ngacung gitu. Ya, untuk saat ini nggak apa-apa. Menstruasi pada seorang perempuan menandakan apa? Pendarahan pada alat kelamin. Betul, pendarahan pada alat kelamin tadi. Kalau yang C berfungsi alat reproduksi, itu berarti artinya kalian sudah mengalami masa pubertas. Kalau B mengalami kehamilan, itu juga dialami ketika kalian sudah pubertas. Yang A usia bertumbuh tua itu pasti. Nah, A sampai D itu nanti akan kalian laksanakan, akan kalian alami. Jadi kalau kalian sudah menstruasi yang cewek, hati-hati gitu ya, karena nanti bisa hamil. Yang 10, siklus menstruasi biasanya terjadi tiap titik-titik hari sekali. Aiko. D 28 hari. 28. Apakah yang lain? Coba Afan. 25. Aku cek di Google gitu. Ada yang punya jawaban lain? 25 hari. 20 hari. 15 hari. Ya. 20 hari. Nanti semuanya. Tapi titik semua benar, Pak. Itu kan random, Pak. Kalau misalkan akhir bulan udah dapat, terus tiba-tiba bulan berikutnya awal bulannya kan wajar. Iya. Jadi gini, sebelumnya Pak Beni mau bercerita bagaimana menstruasi itu bisa terjadi. Meskipun Pak Beni cowok, Pak Beni juga tahu. Jadi yang namanya menstruasi itu ditandai dengan meluruhnya, ya meluruhnya itu maksudnya apa itu istilahnya ya? Tahu luruh itu
lunturnya lapisan dinding rahim sehingga terjadi perdarahan yang keluar dari vagina. Nah, darah di sini itu adalah darah kotor, bukan dari dalam tubuhmu enggak itu, tapi darah kotor. Namun sampai hal ini terjadi, itu nanti ada proses yang harus kalian lewati. Nah, pada awalnya indung telur atau ovarium, materi kelas 5 yang sudah kalian dapat tentang sel organ tubuh, nanti akan melepaskan sel telur untuk kemudian menempel di dinding rahim, menunggu untuk dibuai oleh sperma. Nah, sembari menunggu kedatangannya, jaringan dinding rahim akan terus menebal guna mempersiapkan diri menghadapi kehamilan. Bila ada sel sperma yang masuk, sel telur bisa dibuai, kemudian akan berkembang menjadi janin. Nah, biasanya normalnya menstruasi itu terjadi pada, jawabannya Aiko tadi benar, 28 hari. Tapi kalian yang perempuan juga harus tahu, setiap perempuan itu mengalami masa atau siklus menstruasi itu berbeda-beda dengan perempuan yang lain. Misal, Siti menstruasi hari ini, kemudian si Siska menstruasinya setelahnya. Jadi tidak sama, setiap orang itu tidak sama. Ada yang siklus haidnya 25 sampai 35 hari. Tadi yang jawab B juga benar. Tapi jawaban yang lebih tepat itu adalah D, 28 hari atau kurang lebih hampir 1 bulan, seperti itu. Nah, ada yang mengalami 25 sampai 35 hari, jadi terlalu panjang. Nah, kalau siklusnya ini, Pak, saya kok sampai sekarang belum datang bulan. Nah, itu kalian harus cek ke dokter. Seperti itu. Lanjut soal esai. Nah, ini berarti soal esai tidak hanya sekedar menjawab, tapi kalian harus bisa menjelaskan jawabannya. Maksudnya apa? 1. Apa yang dimaksud dengan masa puber? Jihan. Masa puber adalah masa di mana anak-anak mengalami proses perubahan psikologis dan biologis. Oke, sekarang tak tanya. Yang dimaksud dengan proses perubahan pada psikologis, itu contohnya seperti apa? Minimal 2. Iya, harus bisa tahu dong. Psikologis itu yang bagaimana? Psikologis itu yang apa sih? Jadi yang tangan deh. Coba dibantu Felicia. Oke. Psikologis itu perasaan. Jadi kita kalau pubertas bisa merasa pengen menjalin hubungan dengan lawan jenis. Betul. Pengen pacaran, pengen ini, pengen itu. Betul, mudah marah seperti itu. Terus kalau yang biologisnya? Biologisnya, yang perempuan kita akan mengalami perubahan tubuh, misalnya pinggulnya membesar, terus suaranya melengking, dan lain-lain. Oke, betul. Terima kasih, Felicia. Nah, itu adalah jawaban penjelasan perubahan fisik secara psikologis dan biologis. Jadi, kalian sudah harus tahu. Ini saya ngacung siapa ini? Jangan ngacung dulu. Soalnya dibaca dulu. Nomor 2, apa saja ciri-ciri masa pubertas pada lelaki? Afan, cepat Alvan. Bukannya aku dulu. Afan. Suara menjadi lebih berat. Boleh. Lebih besar, lebih bagusnya besar. Lebih tidak. Yang ketiga. Tiga. Ayo. Tumbuhnya kumis. Ya, tumbuh bulu halus atau kumis, betul. Oke, di sini berarti
sudah paham semua ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan. Soal ketiga, nah ini harus bisa menjelaskan. Andi mengalami masa pubertas pada usia 15 tahun. Riana pada usia 13 tahun. Sedangkan Tito pada usia 14 tahun. Jadi apa kesimpulan dari masalah yang disajikan? Yo, Afwan lagi. Kesimpulannya apa, Afwan? Setiap orang mempunyai hormon yang berbeda. Mm-mm. Hal ini disebabkan karena faktor apa, Van? Kok setiap orang berbeda-beda itu kenapa? Faktor apa? Ada yang bisa bantu? Kenapa kok setiap orang itu mempunyai permasalahan yang berbeda-beda, jadi tidak sama? Silahkan dibantu, ada yang lain bisa menjelaskan kenapa? Boleh, Pak. Ya, Jihan, boleh. Boleh. Tadi soalnya apa, Pak? Apa? Tadi soalnya apa? Andi mengalami masa pubertas pada usia 15 tahun. Riana pubertasnya 13 tahun. Sedangkan Tito usia pada 14 tahun. Pada kesimpulan dari permasalahan di atas itu apa? Kesimpulannya Banyak banget kimia DBT. Ya, Bu, itu salah satu faktornya, betul. Terus? ya DTE apa mempunyai efek yang mirip dengan estrogen itu. Betul. Berarti kata kuncinya apa yang paling penting? Hormon. Hormon. Nah, jadi setiap manusia itu mempunyai hormon. Nah, hormon ini itu fungsinya pemicu kapan kita pubertas, kapan tidak. Nah, ini dipengaruhi oleh hormon tersebut. Jadi ada manusia atau perempuan laki-laki itu yang misalkan kita ini rata-rata umurnya berapa? Jihan berapa umurnya? 12. 12. Misalkan kurang lebih teman-teman di kelas kan usianya ada yang 11, ada 12, mungkin ada yang 12 atau 13. Nah, misalkan dibuat 12 semua, misalkan dalam satu kelas, misalkan ini contoh ya. Nah, ketika umur 12 itu ada teman kalian yang sampai yang 12 harusnya sudah mulai, misalkan yang cewek sudah mulai menstruasi. Tapi kok ada teman kalian yang tidak mengalami menstruasi. Nah, ini dikarenakan oleh hormon. Nah, hormon itu disebabkan atau terbuat dari apa? Dari kelenjar-kelenjar tubuh tadi yang letaknya ada di kelamin. Seperti itu. Jadi, kemudian yang cowok juga gitu. Loh, kayak teman-temanku sudah kitan, sudah sunat, sudah berubah dalam arti fisiknya, dadanya lebih bidang, lebih lebar, suaranya lebih besar, sedangkan teman laki-lakiku yang satu usianya sama, tapi kok dia suaranya masih kecil, masih melengking. Nah, ini dikarenakan perubahan fisik setiap orang itu berbeda, jadi tidak bisa diukur semua harus sama, seperti itu. Nah, berhubungan dengan materi ini juga berhubungan dengan materi kemarin loh, yaitu pada PPKN. Tentang kita tidak boleh mendiskriminasi, tidak boleh membeda-bedakan orang. Coba masih ingat enggak, tak tes. Termasuk pada sila Pancasila, sila ke, yang bisa jawab ngacung. Ya ke alamak. Ngacung di laptop atau di HP. Ya, Sally. Sila kedua. Betul. Sila kedua yaitu bunyinya apa, Sally? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kata-kata kemanusiaan yang adil. Nah, yang adil di sini yang dimaksudkan adalah setiap orang itu harus mendapatkan hak dan kewajiban yang sama.
Jadi apa yang kita terima, kita juga harus melaksanakan kewajiban seperti itu. Jadi sama-sama 50 sama 50 seperti itu. Nah, hal ini juga sama dengan materi kali ini. Jadi setiap orang itu mempunyai masa pertumbuhan yang berbeda-beda. Ada yang 13 tahun sudah mengalami perubahan fisik, ada yang 14 tahun, ada yang 15 tahun baru berubah. Jadi jangan kalian berpikir, kok saya berbeda dengan teman saya ya, apakah saya tidak normal? Jangan seperti itu, tapi memang pada dasarnya manusia itu berbeda-beda. Untuk pertumbuhan tubuhnya itu berbeda. Sekarang soal nomor 4. Udah mana, Apa Kak? contoh perubahan psikologis yang terjadi ketika seseorang mengalami masa pubertas? Ya, Sally. Muncul perasaan dan pemikiran tertentu dari dalam dirinya, marah, bertanya siapa dirinya, atau keinginan untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Betul. Jawabannya itu. Jadi perubahan psikologis ya, psikologis itu secara dalam perasaan, lebih ke perasaan. Dia lebih mudah marah, tiba-tiba dia nangis. Nah, itu bukan berarti dia punya masalah gitu, enggak. Itu memang bawaan mood. Nah, mood. Ada tiba-tiba kok saya pengen marah, saya pengen makan. Nah, itu dikarenakan rasa psikologis. Seperti itu. Itu hal normal, betul. Soal selanjutnya, mengapa saat masa puber seseorang membutuhkan pengawasan orang tua? Yo, Felicia. Kita harus diawasi orang tua karena kita sebagai remaja yang puber akan memiliki rasa ingin tahu dan mencoba. Dikhawatirkan kita akan mencoba sesuatu yang tidak baik, sehingga kita butuh pengawasan orang tua. Betul sekali, tepuk tangan untuk Felicia. Nah, jawabannya seperti itu. Nah, untuk pengawasan orang tua itu di rumah, sedangkan di sekolah nanti bersama Bapak Ibu guru diawasi. Jadi kalian itu sampai kapanpun terus diawasi belajar kalian, kemana kalian pergi, main, itu pasti kan orang tua tanya, misalkan Zihan kamu main keluar mau kemana? Nah, yang sebagai anak kalian, sebagai anak-anak terpelajar, ya harus kalau kalian pergi keluar main harus berpamitan. Mah atau Bu, saya mau main ke rumahnya ini. Nah, ketika kalian main, kalian juga harus tahu batasannya. Saya mainan itu cukup 1-2 jam saja, sudah cukup, setelah itu pulang. Jadi kalau main sore, usahakan sebelum jam maghrib ya, itu sudah sampai di rumah, sudah mandi, sudah bersih, persiapan untuk sholat. Seperti itu juga pengawasan. Tujuannya apa? Di luar masyarakat ya, banyak, salah satunya kemarin di berita Kompas disebutkan bahwa di daerah mana ya Pak Beni kemarin lupa, itu ada penculikan anak-anak. Itu. Nah, penculikan anak-anak itu sampai tidak ada warga yang berani melawan dikarenakan penjahatnya itu membawa senjata pistol. Betul. Kemarin di Kompas. Kalau kalian punya Instagram, kalian bisa mengikuti berita terupdate di Kompas. Nah, itu beritanya sudah akurat. Di situ kalian akan melihat berita-berita yang terjadi di masyarakat. Nah, inilah salah satu hal yang dikhawatirkan oleh para orang tua. Jadi ketika kalian melakukan aktivitas mau di luar atau di sekitar rumah kalian, itu kalian tetap harus pamit. Jadi ketika orang tua mencari kalian itu mudah gitu, tidak ngilangan. Dari sini ada pertanyaan? Tidak. Tapi itu kalau misalkan di kampungku tuh kan rame orang, pinggirnya pasti ada orang yang lagi ngobrol, lagi bincang, lagi bersih rumah gitu. Jadi kalau main aman-aman aja. Iya, aman-aman saja. Ya di situ itu bagus. Cuman
untuk secara tata krama ya, kita kan belajar tidak hanya secara pengetahuan, kita juga harus pamitan. Nah, itu nanti salah satu menjadi adab kita itu lebih baik. Adab itu apa toh? Adab itu tata krama, unggah-ungguh dalam Islam itu sebutannya adab. Kalau bahasa Jawanya itu unggah-ungguh, toto kromo gitu. Kalau bahasa Indonesianya sopan santun. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus pamitan kepada orang tua. Seperti itu. Meskipun kita main di sekitar lingkungan sendiri. Gitu. Nah, Wah, penculik itu bawa pistol. ya kemarin di berita tersebut dijelaskan bahwa ada yang membawa pistol. Jadi ketika warga mau menyelamatkan itu tidak berani. Tapi mereka sudah diawasi oleh CCTV. Jadi kemudian para polisi diterjunkan. Seperti itu. Jadi kalian juga harus tahu kalau di masyarakat di luar sana ya itu aslinya itu lebih berbahaya. Jadi kalian itu harus jangan mau diajak pergi oleh orang yang tidak kamu kenal. Seperti itu. Kayak itu Pak, apa sih namanya, waktu itu kan ada badut di depan rumahku. Nah itu tuh badutnya tuh bukan ngamen gitu loh, tapi kayak ya ngamen tapi tuh agak aneh, agak sus. Nah itu teman-temanku, aku kan lagi bermayang, teman-temanku ngikutin dari belakang. Terus itu mamanya temanku satu ada yang waktu pulang dari kerja bilang, ayo pulang, jangan ngikutin badutnya gitu. Iya, betul. Katanya takut diculik, bisa jadi diculik gitu. Bisa jadi gini, yang namanya kejahatan ya, yang kejahatan itu terjadi kapan saja, di mana saja, dan siapa saja. Bahkan orang-orang terdekat kalian pun juga bisa melakukan hal tersebut jika ada kesempatan. Jadi orang melakukan kejahatan itu karena ada kesempatan. Jika nggak ada kesempatan pasti nggak ada itu. Selain ada kesempatan, manusia itu pasti memiliki pikiran yang jahat juga. Nah, hal ini yang tidak dibenarkan dalam agama. Jadi kita belajar seperti hal ini tentang pubertas, kita juga belajar tentang agama. Boleh enggaknya itu dari agama dari sisi mana. Seperti itu. Ada yang mau didiskusikan lagi yang lain selain Aiko? Nggak tahu. Belum? Oke. Ya. Sebentar. Selesai. Iya, selesai. Nah, pada pembelajaran tema 7 subtema 1 IPA, pada IPA di subtema 1 kita sudah selesai, alhamdulillah. Kita sudah belajar kemarin PPKN, Bahasa Indonesia, IPA hari ini selesai, IPS selesai. Untuk materi SBDP karena itu materinya soal lagu-lagu, yaitu di buku apa itu namanya? Buku paket kalian, buku pena itu materinya sama tentang lagu-lagu. Kalau di buku paket mungkin ada yang judulnya Ibu Kita Kartini. Nah, kalian itu nanti belajar yang namanya tempo. Gitu. Tempo itu apa? Di situ kalian dibaca sendiri ya, karena materi SBDP pada pembelajaran subtema 1 hanya sedikit saja. Jadi saya kira Pak Beni meminta kalian bisa belajar mandiri. Jika tidak ada yang ditanyakan pada materi SBDP, alhamdulillah. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan WA Japri tidak apa-apa. Nanti akan Pak Beni bantu jelaskan maksudnya apa. Untuk materi SBDP cuma sedikit kok. Saya yakin kalian pasti bisa. Biasanya itu tentang pengertian tangga nada pada pembelajaran tema 6 kemarin. Tangga nada itu apa toh? Yang namanya, ada yang tahu tangga nada? Coba. Tangga nada adalah tangga nada itu apa? Itu apa ya? Ini tema 6 sudah kemarin. Tangga nada itu merupakan susunan.
Saya Pak, Susunan berjenjang. rangkaian notasi musik yang diurutkan berdasarkan frekuensi dasar atau pitch. Betul. Ya. Atau susunan berjenjang nada-nada pokok suatu sistem nada. Contohnya apa? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi kalian bacanya ya ada nadanya dari do rendah, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi nggak dibaca do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu datar. Jadi yang namanya nada itu kan tingkatan. Jadi tingkatan yang berjenjang. Gitu. Kemudian pada materi SBDP itu kalian harus bisa menjelaskan contoh, misalkan nada mayor. Mayor berarti ada minor. Nada mayor sama minor. Nada mayor itu apa saja? Nada mayor itu yang contoh lagunya itu lagu-lagu yang semangat. Contoh, judulnya Maju Tak Gentar. Maju Tak Gentar itu kan lagunya semangat. Kalau nada minor itu lagunya yang bersifat agak sedih. Gitu. Himne Guru Indonesia Pusaka itu lagunya nadanya itu rendah. Indonesia tanah air beta. Nah itu nadanya pakai nada minor. Sedangkan mayor itu nadanya diambil nada tinggi. Itu saja materi SBDP. Gitu. Pak, bukan tentang pianika. Pianika gimana? Pianika itu kelas 5. Kelas 6 itu nanti katanya teman. Kelas 11. Kelas 11 kok bawa pianika kok kita enggak? Nanti pas praktek ya. Jadi nanti prakteknya kalau sudah materinya selesai, tema 7 sudah selesai, nanti tinggal praktek. Jadi nanti gitu. Jadi nanti kalian cari satu lagu yang nadanya minor, pilih satu minor, dan satu tangga nada mayor. Kalian latihan di rumah dulu, praktek membunyikan pakai pianika, mungkin lagu Indonesia Raya, itu kalian dihafalkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya. Nanti ketika pelajaran sudah selesai, tinggal praktek. Kenapa? Nanti kalau prakteknya sekarang itu menyita waktu. Karena masih banyak pelajaran yang harus disampaikan. Jadi kalau pelajarannya sudah selesai, nanti tinggal praktek-praktek di akhir. Itu lebih nyaman dan menyenangkan. Gitu ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Jika tidak ada, Pak Beni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Inggris. Belum lagi enggak Pak? Pak Beni itu Bu Sinta masukin ke grup. Iya, nanti Pak Beni masukkan. Tapi ini ada pengumuman dari Bu Sinta. Didengarkan pengumumannya. Karena Bu Sinta hari ini sedang menjalankan tugas mengantar teman-teman kalian, adik kelas kalian lomba di SD Petompon 2 kalau tidak salah. Ada lomba di sana, ada lomba pantomim, lomba FLSN, dan lomba-lomba yang lain. Jadi ada beberapa guru yang ditugaskan untuk mengantar anak-anak lomba. Jadi untuk tugas kelas 6B bahasa Inggris. Apa? Bentar, jangan ngomong dulu, suaranya tidak terdengar. Tugas dari Bu Sinta, buka buku student books halaman 68 ya. Bahasa Inggris halaman 68. Pak, suaranya kecil, Pak. Buka buku bahasa Inggris student books halaman 68. Yang dikerjakan poin H dan I. Halaman 68. Udah.
ngerjain yang mana, Pak? H dan I. Kerjain sekarang apa PR? PR. Bentar. Setelah buku student book sudah ya. Nanti sama buku workbook. Kebanyakan nggak sih? Workbook halaman 42. Ayo kali. Pak. Ya. Ini kan PR bahasa Inggrisnya banyak. Ini PR ya. Iya, PR. Tapi nanti itu katanya Bu Sinta, nanti jawabannya difoto, nanti dikumpulkan di link Google Form. Jadi nanti Pak Beni habis ini mengirim linknya. Jadi setelah kalian kerjakan, difoto tulisannya yang jelas ya, dikasih nama. Jangan lupa bukunya yang atas dikasih nama sama kelas. Gimana Aiko? Ini 42 sama 42 A B C D E F G H. Untuk yang student book halaman 68, H dan I. Sudah. Kemudian untuk yang buku satunya yang workbook halaman 42, poin A dan B saja. Oke, aku kerjain. Nanti Pak Beni share di grup. Untuk tugasnya nanti sudah jelas, nanti difoto, dikirim ke link tersebut gambarnya. Ya. Ya. Jangan lupa di atas buku dikasih nama, jadi biar Bu Sinta mudah, oh namanya ini, langsung dikerjakan. Gitu. Sudah ya, nggak ada pertanyaan lagi, Pak Beni akhiri ya. Baik, terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa besok pagi matematika. Jadi persiapan belajar matematika, kita mengulang dari bab berapa? Bab 3 ya. Median modus. Yang median enggak bangun ruang, mengulang yang bangun ruang. Oh, bangun ruang. Dan lupa kasih kuis, Pak. Kalau median modus itu nanti materi buat ujian. Untuk persiapan PTS nanti materinya yang bangun ruang saja. Gitu. Nah ya, sekian. Selamat pagi. Sampai jumpa besok pagi jam 8. Dadah. Dadah.